Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar PPO pada PHP secara ringkas. Oke, kita mulai dari deskripsi dari PPO atau OOP itu sendiri. Pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming atau OOP adalah sebuah tata cara pembuatan program atau programming paradigm dengan menggunakan konsep objek yang memiliki data, yaitu atribut yang menjelaskan tentang objek dan prosedur atau function yang dikenal dengan metode. Ini menurut Wikipedia. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu kelas dan instansiasi. Secara sederhana, kelas dan instansiasi dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, kelas adalah cetakan program. Kemudian instansiasi adalah proses pembuatan program dengan cetakan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, untuk menyederhanakan pembelajaran, kita langsung masuk ke contoh, yaitu membuat kelas. Untuk membuat kelas, kita cukup dengan keyword kelas seperti ini, kemudian menyebutkan nama kelas yang akan kita buat. Misalnya di sini nama kelasnya adalah laptop. Nah, setelah kita membuat nama kelas, di dalam kelas kita bisa mendeskripsikan properti dan metode. Nanti sebenarnya banyak juga yang bisa dilakukan di dalam kelas. Namun sebagai pembelajaran awal dan pembelajaran dasar, di sini saya tunjukkan bagaimana membuat properti dan bagaimana membuat metode. Yang pertama, untuk membuat properti kelas, kita cukup menyebutkan var, kemudian dilanjutkan nama propertinya. Ya, ini mirip dengan ketika kita membuat variabel dalam PHP. Kemudian misalnya di sini adalah var merek, kemudian di sini var pemilik ya. Berikutnya adalah membuat metode ya. Metode yang pertama adalah metode tanpa parameter. Misalnya di sini langsung ada tulisan echo hidupkan laptop ya. Kemudian berikutnya contoh metode yang disertai dengan parameter. Misalnya adalah timer untuk metode matikan laptop ya. Kemudian di sini untuk mereknya kita isi dengan merek yang ada di sini. Cara memanggilnya yaitu dengan menggunakan this ya. Karena kalau kita langsung panggil merek itu tidak bisa. Fungsi this ini untuk menunjukkan variabel yang ada di dalam kelas ini, bukan variabel yang ada di parameter ya. Oke, jadi nanti merek ini akan terisi sesuai dengan variabel merek yang ada di sini ya. Ini nanti terhubung ini dengan ini. Nah, kemudian karena di sini ada parameternya bisa kita buat program sederhana, misalnya dengan control if seperti ini ya. If timer sama dengan 0 ya. Jika timernya 0 misalnya tidak diisi ya, maka jika timernya tidak diisi saat metode dipanggil, dia akan mencetak echo kemudian laptop, kemudian mereknya ini ya, kita isi merek, kemudian akan mati. Tapi kalau tidak 0 ya artinya diisi sesuatu ya, maka dia akan mencetak echo kemudian merek, kemudian akan mati dalam timer yang diisikan di sini dalam berapa menit lagi ya. Oke, itu cara membuat kelas secara sederhana ya. Ini langsung kita ke end class ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan di sini kita cuma membuat properti dan membuat dua metode. Selanjutnya kita instansiasi. Jadi yang kita pelajari di sini adalah yang pertama membuat kelas, yang kedua adalah instansiasi. Untuk instansiasi, yang pertama kita lakukan pengujian instansiasi menjadi objek laptop 1 ya. Instansiasi dilakukan dengan membuat objek baru sebagai sebuah variabel, lalu di-assign atau diisi dengan keyword new, lalu menyebutkan nama kelas yang akan dijadikan sebagai cetakan ya. Contohnya seperti ini, kita buat variabel baru bernama laptop 1, inilah yang nantinya kita sebut sebagai objek. Kemudian kita langsung menyebutkan di sini sama dengan new laptop. Laptop ini adalah nama kelas yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, proses instansiasi sesederhana itu ya. Kita lanjut dengan bagaimana akan memperlakukan objek laptop 1 ini. Yang pertama adalah mengisi atau memanipulasi properti dalam kelas ya. Misalnya laptop 1 ini tadi memiliki properti merek ya. Mereknya kemudian kita isi dengan Dell ya. Kalau kita lihat lagi di sini laptop 1 memiliki merek ya. Kita isi kali ini dengan Dell ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau kita ya mau bereksperimen ya, periksa properti pemilik sebelum diisi ya. Jadi posisinya di sini kan pemilik belum ada isinya apa-apa. Kita bisa memeriksanya dengan perintah var dump ya, seperti ini ya. Var dump ya. Kemudian laptop 1 dalam tanda panah kemudian pemilik ya. Jadi nanti tanda ini bisa kita baca dengan tanda panah ya. Cara membuatnya dengan strip dan ini tanda lebih besar ya. Nah, kalau kita periksa nanti hasilnya akan 0. Nanti kita akan tunjukkan ya. Selanjutnya kita mengisi properti pemilik ya. Ini sebelum kita isi kita cek dulu ya, membuktikan bahwa pemilik sebelumnya berisi 0.
Kemudian ketika kita isi, yaitu dengan laptop 1 panah pemilik, kita isi Priyadi, kemudian nanti kita panggil, maka dia baru ada isinya. Nah, langkah berikutnya setelah kita membuat objek-objek yang kita buat objeknya dari kelas laptop ini ya, dan sudah kita isi properti-propertinya, kita coba panggil properti dan metode dalam kelas laptop ya, melalui objek laptop 1 ini. Yang pertama kita panggil merek laptop 1, tanda panah merek, kita cetak menggunakan echo. Kemudian yang kedua kita panggil laptop 1 pemilik, nanti hasilnya seperti apa mari kita lihat. Kita lanjutkan dulu pembahasannya ya, nanti kita lihat, tapi kita akan lanjutkan dulu pembahasannya. Kemudian kita coba panggil metode laptop 1 hidupkan ya, nanti akan menampilkan apa. Kemudian kita panggil lagi laptop 1 matikan, di sini matikannya tanpa parameter. Kemudian berikutnya di sini laptop 1 matikan, kita berikan parameter 4 ya, ini dalam menit ya, misalnya asumsinya ya, timernya dalam menit ya. Kemudian kita lanjut ya, pembuktian bahwa kelas adalah cetakannya dan instansiasi adalah pencetakannya dengan membuat objek baru dari kelas yang sama. Artinya kalau cetakan itu kan berarti cara kerjanya semacam mengcopy begitu ya, dari satu master yang sama ya. Kemudian instansiasi ya, kita lakukan dengan membuat objek baru laptop 2 ya. Misalnya di sini laptop 2 new laptop ya, kita mengisi atau memanipulasi nilai seperti pada laptop 1 tadi ya. Laptop 2 merek kita isi dengan Asus. Kemudian periksa properti pemilik sebelum diisi, sama kita perlakukan hal yang sama ya. Nah, nanti untuk pemiliknya akan berisi 0 sama dengan laptop 1 ya, karena belum diisi apa-apa. Kemudian setelah itu kita isi dengan misalnya Agus ya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu mengakses properti dan metode yang ada pada laptop 2 yang diinstansiasi dari kelas laptop ya. Kita panggil laptop 2 merek, kemudian laptop 2 pemilik, kemudian hidupkan, kemudian matikan dengan parameter 4. Oke, setelah ini kita lihat hasil programnya seperti apa. Nah, hasil programnya nanti kurang lebih akan seperti ini ya, yaitu yang pertama pengujian instansiasi menjadi objek laptop 1. Ketika kita tadi periksa properti pemilik 1, nilainya masih 0 ya. Kalau kita cek lagi di sini ya, di sini vardam ya, laptop 1 pemilik isinya masih 0 ya, karena belum diisi apapun properti pemilik pada objek laptop 1 ini ya. Nah, ini masih 0. Kemudian setelah diisi kemudian diakses, dia akan berisi sesuai dengan isiannya. Misalnya kita isi dengan Priyadi ya. Nah, yang lainnya ini sama ya, ini sesuai ya. Yang ini berisi laptop Dell akan mati, kemudian yang berikutnya berisi laptop Dell akan mati dalam 4 menit lagi sesuai dengan program yang ada di sini ya. Matikan, kalau ada parameternya dia akan menjalankan blok program ini ya, tapi kalau tidak ada parameternya dia akan menjalankan blok program ini ya. Kemudian mereknya juga ditampilkan berdasarkan pengisian merek sama dengan this merek ya. Jadi variabel merek yang ada di sini sebenarnya berbeda dengan variabel merek yang ada di sini ya. Ini hanya berlaku pada fungsi saja, sedangkan yang di sini berlaku pada kelas. Kita panggil dengan this merek ini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk kelas dan instansiasi. Intinya kelas dan instansiasi adalah cetakan dan mencetak menggunakan cetakan tersebut. Kode program ini dapat di-download melalui link di deskripsi. Sebagai latihan, teman-teman nanti soal 1 ya akan saya share melalui link yang ada di deskripsi ya, silahkan di-download ya. Kemudian silahkan coba dijalankan melalui server lokal masing-masing ya. Ketika dijalankan di sini ya, pemiliknya ya, kalau kita perhatikan di sini ya, mengapa merek laptopnya kosong di sini ya. Ini pada soal 1 yang bisa di-download, posisinya mereknya adalah kosong ya. Kenapa itu kosong? Silahkan coba diperbaiki agar tidak kosong. Itu soal 1 silahkan dikerjakan. Hasilnya kalau soal 1 nanti berhasil dikerjakan ya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, mereknya tidak kosong tapi berisi sesuai dengan merek yang diisikan ya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2 ya, silahkan modifikasi kode kelas laptop yang saya share ya pada ini ya, pada file ini, yaitu kelas dan instansiasi ini yang saya share dan bisa di-download oleh teman-teman sekalian ya, sehingga dapat diinstansiasi seperti berikut dan menghasilkan output seperti yang didemonstrasikan seperti berikut. Nanti saya tunjukkan ya. Yang pertama, silahkan ya menginstansiasi atau membuat objek laptop 3 ya, diinstansiasi dari kelas laptop ya yang sudah dimodifikasi oleh teman-teman sekalian ya. Kemudian laptop 3
merek ya, properti mereknya bisa diisi dengan Acer. Kemudian laptop 3 pemilik bisa diisi dengan Anjar atau bisa diisi dengan nama masing-masing ya. Jadi nanti dalam pengerjaan tugas ya, untuk nama-nama filenya itu nanti silahkan diganti dengan nama masing-masing ya, dan nama-nama pemiliknya silahkan juga diganti dengan nama masing-masing ya, terutama untuk soal nomor 2 ini. Nah kemudian ya, laptop 3 ini sebelumnya kan tidak punya properti harga. Silahkan objek laptop 3 ini ya, yang diinstansiasi dari kelas laptop ini menjadi memiliki properti harga dan bisa diisi harganya. Dan laptop 3 ini juga memiliki metode dijual ya, sehingga nanti outputnya kurang lebih seperti berikut ya. Nah ini tampilannya masih memanjang ya, oleh karena itu kita perlu menambahkan baris di sini ya. Oke. Setelah ini kita tambahkan baris ya, sehingga teman-teman lebih mudah ya. Nah ini nanti yang saya share sudah ada pindah barisnya seperti dia. Barisnya kita menggunakan tag BR ya. Silakan modifikasi kode pada kelas laptop sehingga dapat diinstansiasi seperti berikut dan menghasilkan output seperti yang didemonstrasikan berikut ya. Nanti ketika ini dipanggil, ini echo laptop 3 dijual, itu nanti tampil laptop ini dijual dengan harga sekian ya. Jadi gasnya adalah bagaimana kelas laptop itu bisa diinstansiasi menjadi laptop 3 yang bisa diisi merek, pemilik, dan harga, serta memiliki metode dijual ya. Dan metode dijual ini akan menampilkan tulisan seperti ini ya. Ini ya, laptop ini dijual dengan harga sekian ya, disertai ya harganya sesuai dengan inputan dari pengisian properti harga pada objek laptop 3 ini. Baik, demikian. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.